Ini adalah aplikasi Lare. Saya akan menjelaskan bagian login dan juga homepage. Yang pertama ada halaman masuk. Di sana tersedia daftar. Jika pengguna belum melakukan pendaftaran, bisa masukkan email, masukkan password, dan masukkan kembali password. Setelah itu bisa diklik daftar. Setelah itu, jika lupa password, bisa diklik kanan bawah. Tersedia halaman lupa password. Di sana pengguna memasukkan email dan nanti diperbaiki melalui email pengguna tersebut. Jika sudah memperbaiki password, bisa lakukan kirim di halaman bawah. Setelah itu, jika jika sudah, bisa memasukkan email dan memasukkan password, dan lalu kita masuk ke halaman homepage. Di halaman homepage terdiri dari all dan wasn't veggie. All terdiri dari halaman dari aplikasi Lare, dari berbagai macam ide-ide terdiri di sana. Lalu kita bisa pindah ke halaman wasn't veggie. Di halaman wasn't veggie ini terdiri dari gambar-gambar yang pengguna sering lihat di halaman all tersebut. Bisa di-scroll ke bawah dan bisa mencari ide-ide di sana. Sekian dari penjelasan halaman halaman login dan juga halaman homepage. Di sini kita memasuki bagian explore, di mana ada beberapa fitur di dalam explore ini yang memang bergantung atau hampir semuanya bergantung dengan personalization dari fitur search yang biasa user akan lakukan di aplikasi Lare ini. Nah, di atas ini yang sedang di slide ke kiri itu merupakan bagian personalization, di mana itu akan muncul ketika akhir-akhir ini kita sering search tentang tema tersebut, dan kebetulan ini merupakan tema yang merah, foto-foto yang berwarna merah. Nah, itu akan muncul di atas, dan itu bisa merupakan history dari foto-foto yang kita download atau yang kita favorit di dalam aplikasi Lare ini. Lalu jika kita scroll ke bawah, terdapat banyak beberapa kita terdapat beberapa board. Ada Christmas decor, spice meals, Hobonichi planner, and unfiltered theme. Ini merupakan board rekomendasi dari aplikasi Lare yang sudah personalized dengan taste kita. Atau mungkin kita belum pernah search tapi relate sama apa yang sudah kita search. Nah, di bawahnya ada explore creators. Explore creators ini ditunjukkan ketika kita memang sering download suatu pin, suatu gambar gitu. Nah, gambar tersebut secara tidak langsung akan masuk ke data dari para pengguna yang suka ngedownload a certain creator. Jadi mungkin secara tidak sengaja kita mendownload beberapa picture yang diupload dari seorang creator. Nah, orang-orang tersebut akan dikumpulkan di sini di Explore Creators. Oke. Lalu selanjutnya bisa klik search. Di search ini seperti pada umumnya kita mencari apa yang akan kita cari. Lalu bisa kita klik Catcore. Catcore ini kompilasi kucing. Nah, di sini ada berbagai macam jenis, berbagai macam kucing, dan di sini kucing-kucing ini masih general ya, maksudnya kayak catcore kan pasti tidak hanya satu jenis. Lalu ini bisa diklik, itu snorkeling. Nah, snorkeling, sebelum snorkeling ini diklik, ini bisa digeser yang ini, dan ini merupakan bagian untuk mendefinisikan browse yang kita ketik, yang ini yang catcore bisa kita definisikan lebih detail lagi. Nah, lalu bisa kita klik snorkeling dan seterusnya
di bawah ini merupakan rekomendasi yang ditawarkan oleh aplikasi Lare, di mana rekomendasi ini lebih relate dengan foto yang kita klik. Nah, snorkeling ini kan merupakan kucing yang ada komputernya kan, dia lagi tiduran di komputer. Nah, di bawahnya ini merupakan banyak sekali kucing-kucing komputer lainnya. Lalu kita kembali ke home, ke explore. Nah, ketika sudah di-explore, kita pencet upload. Di sini, upload terbagi menjadi dua fitur, yaitu board sama photos. Nah, board ini fungsinya apa sih? Board itu kayak album di dalam album. Nah, board ini kayak wasn't Veggie tadi yang sudah Raffi jelaskan di homepage. Board merupakan album di mana kita bisa kumpulkan a certain theme yang memang kita ingin upload, yang memang kita ingin organisir. Lalu di board ini kita intinya sih board yang seperti saya bilang tadi sih, membuat album di dalam album gitu. Jadi Lare ini merupakan album utamanya, lalu tiap-tiap board ini merupakan pengelompokan albumnya. Nah, lalu bisa kita lihat photos. Di sini photos merupakan kita ini mengakses galeri. Nah, itu bisa kita klik yang paling bawah kanan, nanti akan muncul di area choice. Lalu di sini terdapat foto yang sudah kita pilih. Di foto ini tentunya kita bisa kasih title, kita write title, write description, sama pick a board. Nah, pick a board ini ada public dan was not Veggie. Tentunya foto di dalam Lare itu kita tidak bisa hanya, we cannot merely upload the photos. Dan itu memang membutuhkan album untuk menampung foto tersebut. Nah, apabila kita masih belum punya board, personalized board, kita belum buat board baru, nah itu bisa klik public. Nah, sedangkan yang tadi kan kita sudah punya was not Veggie, nah itu bisa diklik kalau misalkan kayak gitu. Lalu kita bisa upload dan your photo has uploaded. Lalu kita bisa lanjut lagi ke upload, ke board. Nah, di board ini kita sesuai yang saya jelaskan tadi. Di sini kita langsung aja bisa add board title, di mana kita memberi judul. Lalu ada add collaborator. Di sini kita bisa mengajak mutual kita bisa ngajak teman-teman kita untuk berkolaborasi dalam membuat board. Jadi kita bisa upload foto yang foto dari ponsel kita masing-masing, lalu menyatukan foto-foto tersebut di dalam board. Nah, di sini board visibility-nya juga ada set for public, atau bisa dibilang di sini visibility-nya bisa kita barangkali kita memang handphonenya storage-nya udah penuh nih, jadi kita pengen upload aja deh, upload ke social media, tapi kita nggak mau kalau foto tersebut diakses oleh banyak orang, jadi cuman it will only be accessible for us only, for the owner of the account. Nah, di situ kita bisa set for private, berarti kita turn off set for public-nya, maka board tersebut akan menjadi private. Lalu bisa kita next, dan di sini ada beberapa personalized pin. Lalu personalized pin ini tergantung bagaimana gimana kita biasa search tentang suatu tema suatu foto. Di sini di pins ini, di add pins ini, kalau misalkan kita belum memilih foto tersebut untuk disatukan menjadi suatu board, maka dia akan bintang abu-abu terang. Sedangkan kalau yang sudah dipilih akan menjadi bintang abu-abu yang gelap. Lalu kita bisa klik done. Ketika klik done, kita akan melihat bagaimana board-board tersebut
dapat diakses di profile. Nah, selanjutnya bagian profile. Jadi saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di profile. Yang pertama yaitu di setting. Nah, di setting ini ada beberapa fitur. Pertama, kita akan mencoba menulis fitur akun. Nah, di akun ini, misalnya kalian ingin ganti akun, jadi kalian bisa logout. Nah, nanti ketika kalian logout, kalian kembali ke menu pendaftaran. Nah, di situ kalian bisa masuk menggunakan akun lain. Lalu kembali lagi ke profile, kembali ke setting, lalu ada yang namanya fitur activity. Nah, fitur activity ini nih, dia itu seperti memberitahu mengenai berapa lama penggunaan kalian menggunakan aplikasi Raleigh. Nah, di sini ada tanggal mulai. Jadi dia mau tahu kalian sudah menggunakan Raleigh dari kapan. Nah, lalu setelah itu ada namanya penggunaan terakhir kali. Nah, penggunaan terakhir kali ini nih, dia mau tahu kapan terakhir kali kalian menggunakan aplikasi Raleigh. Lalu ada juga rata-rata penggunaan. Jadi dia mendata dalam sehari itu kalian rata-rata menggunakan aplikasi berapa lama. Nah, seperti itu. Sama ini ada perpanjang menunjukkan misalnya dalam berapa hari ini kalian menggunakan aplikasi berapa lama. Nah, lalu ada yang namanya notifikasi. Nah, notifikasi ini berguna untuk memberitahu notifikasi apa yang mau kalian dapatkan atau tidak. Jadi misalnya kalian mau butuh dapat notifikasi, kalian bisa klik notifikasi on, atau tidak ingin mendapatkan notifikasi, klik off saja. Jadi nanti notifikasi yang kalian dapatkan itu tuh sesuai apa yang kalian pilih. Nah, lalu kita pergi ke time management. Nanti time management ini sebenarnya sangat berguna. Jadi misalnya kalian punya saudara atau anak atau kawan yang dia susah mengatur waktu penggunaan aplikasi sosial media. Nah, ini dapat berguna untuk mengatur penggunaan mereka saat menggunakan aplikasi. Misalnya di sini ada alarm penggunaan. Jadi nanti di saat setelah jam berapa aplikasi dia akan tahu sudah jam berapa dia menggunakan aplikasi. Lalu waktu penggunaannya dalam 12 jam itu nanti. Lalu kita pergi ke bahasa. Nah, di bahasa ini kalian dapat mengganti bahasa sesuai dengan bahasa yang kalian pahami. Lalu kita pergi ke orang yang mengikuti. Nah, di fitur orang mengikuti ini kita akan mengetahui siapa aja yang mengikuti profil, maksudnya mengikuti kita dalam aplikasi Raleigh. Nah, kalian juga dapat melihat profil pengguna dengan cara melihat, lalu kalian dapat isi profilnya. Nah, lalu ada juga namanya fitur mengikuti. Jadi misalnya kalian dapat melihat profil orang yang kalian ikuti di sosial media Raleigh. Nah, lalu yang terakhir itu ada fitur chat. Nah, di fitur chat ini kalian dapat berchat dengan orang yang kalian ikuti atau orang yang mengikuti kalian. Jadi misalnya jika kalian mengecek, kalian dapat berkomunikasi dengan orang itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.